Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, ayuhal akhawat, rahimakumullah. Kembali kita buka Kitabut Tauhid dan sampai bahasannya dalam bab yang ke-25. Bab yang ke-25 yaitu babun bayanu syai'in min anwa'is sihri. Babun bayanu syai'in min anwa'is sihri. Itu bab yang menerangkan mengenai macam-macam sihir. Mengenai macam-macam sihir. Tapi tentu bab ini erat kaitannya dengan bab sebelumnya, yaitu bab yang ke-24, di mana bab yang ke-24 kita telah bahas, yaitu babun ma jaa fi sihri, itu bab hukum sihir. Bab hukum sihir. Jadi sekali lagi, bab yang sekarang kita bahas erat kaitannya dengan bab sebelumnya. Dan kalau bab sebelumnya dengan ringkas kita pernah sebutkan apa makna sihir, apa makna sihir, kemudian macam-macam sihir itu sendiri dari segi bagian keumumannya. Ada sihir yang dihukumi oleh ulama sebagai hukumnya kufur, musyrik. Kemudian ada sihir yang dihukumi oleh para ulama sebagai fasik atau fisq, yaitu masuk dalam kategori yakni dosa besar. Dan nanti kita ulangi sedikit tentang hal itu. Kemudian kita sebutkan juga hukum-hukum yang disebutkan oleh ulama mengenai hukum pelaku sihir, hukum tukang sihir. Apakah dia dibunuh, apakah dia tidak dibunuh, dan rincian-rincian yang pernah kita sebutkan, yakni al-qaul, yakni pendapat yang sahih dalam hal ini dibunuh. Tapi apakah dia dibunuh, tukang sihir tersebut dibunuh karena sihirnya tersebut, atau apakah karena akibat daripada perlakuannya, yaitu membunuh. Jadi kalau kita sebutkan yang pertama, berarti tukang sihir itu dibunuh karena dia sihirnya, berarti dia karena murtad. Kalau yang kedua, karena akibat penyebabnya, karena dia membunuh orang, berarti dia hukumnya kisos. Artinya dua-duanya kena, yakni dibunuh. Dan juga kita sebutkan juga di situ ada pendapat lain daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang dinukilkan dari majmu' fatwanya, bahwasanya hukum daripada tukang sihir itu dikembalikan kepada hukum atau dikembalikan kepada keputusan yang diambil oleh kerajaan. Kalau kerajaan melihat perlu dibunuh, dibunuh. Kalau tidak, tidak. Karena menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, masalah daripada tukang sihir ini adalah tidak jelas. Ada yang kita sebut tukang sihir, ternyata dia tidak tukang sihir. Ada yang tidak tukang sihir, ternyata dia tukang sihir. Karena memang susah untuk mengecek. Tapi kalau memang betul confirm, itu baru memang dibunuh. Tapi kebanyakannya sekarang, yakni tukang-tukang sihir ini pandai menyembunyikan dirinya. Ala kulli hal, itu yang pernah kita rincikan pada bab sebelumnya, yaitu bab yang ke-24. Bab yang ke-25 yaitu macam-macam sihir. Baik, dibaca dulu. Macam-macam sihir. Imam Ahmad meriwayatkan, telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin Ala, dari Qat'an bin Qubaisah, dari bapaknya, bahawa ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal ayyafata wa qarqa wa qayarata minal jibti. Ini iyafah, tarak dan tiara adalah termasuk jib. Auf menafsirkan hadis ini dengan mengatakan, iyafah adalah meramal nasib orang dengan menerbangkan burung. Tarak adalah meramal nasib orang dengan membuat garis di atas tanah. Jib adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Hasan, yakni suara syaitan. Hadis tersebut sanadnya jayyid. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan hanya menyebutkan lafaz hadis dari Qabisah tanpa menyebutkan tafsirannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, Man iktabasa syu'batan minan nujumu faqad iktabasa syu'batan minas sihri. Zada ma zada.
yakni barang siapa yang mempelajari sebahagian dari ilmu nujum, yakni perbintangan, sesungguhnya dia telah mempelajari sebahagian ilmu sihir. Semakin bertambah, yakni ia mempelajari ilmu nujum, semakin bertambah pula dosanya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an wa quli ilaihi." Barang siapa yang membuat suatu buhulan kemudian meniupnya sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir, maka ia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka ia telah melakukan kemusyrikan. Dan barang siapa yang menggantungkan diri pada sesuatu benda, yakni jimat, maka ia dijadikan Allah bersandar kepada benda itu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala hal unabbiukum ma al-idahu ya an-namimatu al-qalatu bainan nas." Maukah kamu aku beritahu apakah ad itu? Ia adalah perbuatan mengadu domba, iaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihran." Sesungguhnya di antara susunan kata yang indah itu terdapat kekuatan sihir. Baik. Itu yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu macam-macam sihir. Dari bacaan yang tadi kita dengar dan tadi kita ikuti, kita mengetahui maksud daripada penulis di sini. Maksud daripada penulis menuliskan bab ini, yaitu penulis rahimahullahu taala ingin menyampaikan kepada kita, yaitu banyak jenis macam-macam sihir. Jenis macam-macam sihir. Dan juga jenis sihir yang dimaksud adalah jenis sihir yang lebih kepada makna bahasa, yang lebih kepada makna bahasa. Walaupun pada hakikatnya bukan sihir, tapi kalau dilihat dari segi makna bahasa, apa yang disebutkan oleh penulis tadi masuk ke dalam kategori sihir. Dan kita rujuk kembali apa yang dimaksud dengan sihir yang pernah kita sebutkan. Sihir maknanya adalah suatu hal yang penyebabnya halus tidak jelas. Itu makna sihir. Suatu hal yang penyebabnya halus tidak jelas, itu makna sihir. Nah, kalau sihir yang hakiki yang pernah kita bahas pada bab sebelumnya, ataupun sihir takhayuli, karena sihir ada dua macam, ada sihir hakiki, yaitu hakikatnya betul-betul ada, kemudian ada takhayuli, khayalan, tipuan saja, seperti sihirnya tukang sihir Fir'aun kita sebutkan. Ini dua-dua jenis sihir memang dari segi bahasa dan dari segi istilah itu memang sihir. Artinya dari segi bahasa penyebabnya halus tak jelas, tiba-tiba berubah macam tu. Walaupun tiba-tiba berubah, walaupun itu khayalan, tetap saja berubah. Misalnya magic misalnya. Walaupun misalnya tipu-tipuan, khayalan berubah. Artinya jelas perubahan tersebut disebabkan dengan sesuatu yang tidak jelas. Nah, sihir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu itu memang sesuai, baik itu dari segi bahasa maupun dari segi istilahnya. Maksud daripada segi istilah adalah orang sekitar pun menamakan itu sebagai sihir. Itu makna istilah. Jadi kalau orang tiba-tiba misalnya merubah benda ke misalnya sesuatu yang lain, misalnya tiba-tiba menjadi ular, tiba-tiba menjadi ulat atau telur dan sebagainya, kan tukang sihir juga namanya. Betul tidak? Itu walaupun sihirnya itu bentuknya khayalan, tipuan. Apalagi jenis sihir yang betul-betul, misalnya dia pakai jampi-jampi, kemudian tiba-tiba orang tu sakit, tiba-tiba orang mati, memang confirm itu dari segi istilah masyarakat pun sebut itu sebagai sihir. Itu maknanya dari segi bahasa maupun istilah yang bab sebelumnya, bab ke-24 itu sesuai bahasanya. Tapi yang sekarang ini, yang bab yang ke-25 ini, itu kesesuaiannya adalah dari segi bahasa. Kesesuaiannya adalah dari segi bahasa, dan dari segi hukum itu bertingkat-tingkat. Dari segi hukum itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatan tinggi, artinya masuk hukum walaupun tidak dinamakan sihir, tapi masuk hukumnya ke dalam syirik. Ada yang tidak, ada yang setengah, semacam itu. Tapi penulis di sini maksudnya adalah ingin
menyampaikan kepada kita bahwasanya apa-apa yang beliau sebutkan di sini itu kita lihat penyebabnya tidak jelas. Tiba-tiba orang itu terpengaruh, tiba-tiba orang itu berbuat tanpa sekendaknya, tanpa dia rasakan, begitu. Contoh misalnya yang pertama nih disebut iyafah, kemudian torok, kemudian tiarah. Ini semua nanti ada bahasnya. Misalnya tiarah ada bahasanya sendiri, nanti ada babnya sendiri. Misalnya disebut di situ iyafah, yaitu meramal nasib orang dengan menerbangkan burung. Ini meramal, tukang-tukang ramal ini. Itu kan meramal dengan namanya juga peramal. Meramal itu kan sudah dari segi namanya juga sudah tidak jelas, betul tidak? Nah, itu dari segi itu kan bagian daripada sihir itu. Itu maksudnya. Kemudian juga nanti kita akan sebutkan balik. Kemudian apa itu? Ilmu nujum yang disebut di sini. Barang siapa yang mempelajari sebagian daripada ilmu nujum, perbintangan, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu nujum. Yang dimaksud adalah bukan ilmu perbintangan yang ilmu falak, tidak. Ilmu falak itu berkaitan dengan nujum juga. Tapi itu ilmu yang ada teorinya, yang bisa, yang boleh dipertanggungjawabkan, ada hitung-hitungannya. Kalau itu yang disebut dengan ilmu nujum, itu bukan masuk di sini karena jelas penyebabnya jelas. Yang dimaksud di sini ilmu nujum yang di masyarakat kita ahli nujum, bahasanya orang pun sebut ahli nujum, yaitu peramal dan sebagainya. Itu juga masuk bagian sihir, terutama dari segi bahasa. Tapi tidaklah disebut tukang sihir, itu tidak. Di peramal itu tidak disebut tukang sihir. Tapi pekerjaannya itu, pekerjaan perbuatannya itu masuk dalam kategori sihir dalam bahasa. Karena dia meramal tertentu dan kemudian tak jelas, itu. Nah, oleh sebab itulah di sini Nabi SAW sebutkan zada ma zada. Semakin bertambah pula dosanya. Semakin bertambah ia mempelajari ilmu nujum tersebut, semakin bertambah pula dosanya. Terus dia memperhatikan bintang ke arah kanan, dia sebut orang itu bernasib baik, misalnya. Terus dia perhatikan lebih lagi nujum itu, bintang itu diperhatikan, makin menjadi. Yang tadinya tidak ada kaitannya dengan syaitan, yang tadinya kita tidak ada kaitan dengan jin, sekarang ada pula bertambah mantra-mantranya, misalnya jampi-jampinya, sehingga mengundang syaitan jin, dan terus bertambah. Itu maksudnya di sini. Zada mazana, terus akan bertambah sihirnya, bertambah dosanya. Itu maksudnya. Ini kita faham dah ilmu nujum. Terus yang kedua, barang siapa yang membuat suatu bulan kemudian meniupnya sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir, maka ia telah melakukan sihir. Ini pun bagian daripada sihir itu, walaupun dia tidak asli tukang sihir. Dan nanti kita akan sebutkan, ya sekedar meniup-niup buhul, ya tidak masalah. Ya mungkin ada apalah gitu kotor dan sebagainya, buhul tiup-tiup tidak masalah. Tapi maksudnya tiup dengan tujuan tertentu. Itu maksudnya, walaupun dia tidak tukang sihir, tapi itu pun sudah beramal amalan tukang sihir. Itu. Kemudian selanjutnya yang hadis yang selanjutnya sebelum yang terakhir adalah al-idahu, al-idah. Maka maukah kamu aku beritahukan apakah al-idah itu? Ia adalah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut. Adu domba ini dalam istilah masyarakat, adu domba namanya, namimah namanya. Tapi dari sisi bahasanya ada kaitannya dengan sihir. Dari sisi apa kaitannya? Dari sisi orang itu tidak terasa sudah bermusuhan, tidak terasa tak suka dengan orang itu, tak terasa dia siap untuk saling bunuh-membunuh misalnya, tak terasa silaturahim putus gara-gara diadu domba. Kan tak jelas. Itu maksudnya adu domba, itu bagian daripada sihir. Dari sisi penyebabnya orang tu tak jelas, tiba-tiba tak suka dengan fulan tu, padahal gara-gara si orang yang mengadu domba. Sebab itulah nanti kita akan sebutkan ini termasuk dosa besar. Terus selanjutnya yang hadis terakhir yang masuk bagian macam-macam sihir, kata Nabi, inna minal bayani la sihra. Nabi langsung menyebutkan sihir. Sesungguhnya di antara susunan kata yang indah itu terdapat kekuatan sihir. Ini juga bagian bahasa kita juga, kata-katanya menyihir. Misalnya ada orang yang ahli pidato, misalnya tiba-tiba mulut orang yang mendengar nganga aja gitu. Karena dia mendengar khotib yang begitu semangat,
kata-kata yang begitu mengikat, menarik dan sebagainya, dia tiba-tiba menganga gitu. Alhamdulillah tidak ada lalat. Itu namanya. Jadi tiba-tiba tersihir gitu maksudnya oleh kata-katanya. Nah, ini maksudnya. Sekarang kita paham tidak nih, kita ada gambaran maksud daripada di sini. Maksud daripada bab yang ke-25 ini. Sebab itu tadi kita sebutkan tingkatannya macam-macam. Ada yang sihir betul-betul, ada yang tingkatannya masuk hukumnya sihir, musyrik, ada juga yang tidak. Tapi di sini disebutkan Imam Ahmad meriwayatkan, telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin Al-Ala, dari Qattan bin Qubaisah dari bapaknya, bahwa ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal iyafata wat turqa wat tiyarata minal jibti. Iyafah, torak dan tiarah adalah termasuk jibt. Auf menafsirkan hadis ini dengan mengatakan, iyafah adalah meramal nasib orang dengan menerbangkan burung. Torak adalah meramal nasib orang dengan membuat garis di atas tanah. Jibt adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Hasan, suara syaitan. Dan juga pernah kita sebutkan nukilan daripada Umar bin Khattab sebelumnya, yaitu sihir. Baik. Dari segi sanadnya hadis ini dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dan juga ulama-ulama yang lain. Karena ada perawinya di situ Hayyan bin Al-A'la. Hayyan bin Al-A'la. Itu ada disebut di situ Hayyan bin Al-A'la. Itu majhul, disebutkan ulama majhul, tidak diketahui, tidak jelas keadaannya. Ada juga yang menyebutkan makbul. Tapi masyhur dia dihukumi majhul perawi ini. Jadi kalau perawi itu dihukumi majhul, berarti itu salah satu di antara cacat daripada perawi atau sanad hadis. Oleh sebab itulah ini didhaifkan oleh para ulama. Tapi dari segi makna keumumannya sahih. Makna keumuman sahih. Innal iyafata wat turqa wat tirata minal jibti. Jadi iyafah di sini ditafsirkan oleh Auf, itu Auf bin Abi Jamilah. Auf bin Abi Jamilah Al-Abdi Al-Basri. Auf bin Abi Jamilah Al-Basri. Ya, Auf bin Abi Jamilah ini thiqah ya, meninggal tahun 147 Hijriah. Jadi Auf bin Abi Jamilah Al-Abdi Al-Basri ini menafsirkan, di sini disebut hadis ini dengan mengatakan al-iyafah adalah meramal nasib orang dengan menerbangkan burung. Ini dulu di zaman Arab itu burung sangat berpengaruh. Burung sangat berpengaruh dulu dalam kehidupannya. Jadi bagaimana cara mengamalkan iyafah ini? Mereka kalau mau misalnya melakukan sesuatu, itu ada burung misalnya sedang berkumpul misalnya, itu namanya zajrut toir, itu mengusir burung itu. Dia usir burung tuh gitu. Jadi kalau burung itu terbang ke kanan berarti bagus. Jadi musyawarahnya bagus, hasilnya ini burung ini menurut burung ini itu bagus. Itulah namanya perbuatan iyafah namanya. Perbuatan iyafah. Itu mirip dengan tiarah nanti, ada kaitannya dengan burung. Tapi iyafah ini lebih kepada burung. Mengusir burung, kemudian dilihat kalau ke kanan bagus, kalau ke kiri tidak bagus. Itu namanya iyafah. Ini disebutkan oleh Auf, yaitu meramal nasib orang dengan menerbangkan burung. Ini kalau dia yakini bahwasanya burung tersebut memiliki kekuatan, maka ini termasuk syirik besar. Tapi kalau tidak, maka masuk syirik kecil. Kalau tidak, maka masuk syirik kecil. Sebab itulah tadi kita sebutkan tingkatan-tingkatannya. Kalau dia yakini misalnya burung itu betul-betul memiliki kekuatan sehingga pergerakannya itu berpengaruh, maka itu termasuk syirik besar. Tapi kalau tidak, dia termasuk syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Kita pernah sebutkan kaidah mengambil sebab yang tidak pernah dijadikan sebab oleh syariat. Mengambil atau menjadikan suatu sebab yang tidak pernah dijadikan sebab oleh syariat. Itu iyafah. Kemudian torok.
Torok adalah meramal nasib orang dengan membuat garis di atas tanah. Itu biasa di zaman dahulu, garis, dibuat garis macam-macam, banyak garisnya. Misalnya 3, 4, 5, 6 garisnya. Ceret, begitu. Kemudian dipilih garis yang mana gitu. Nah, kalau lurus ya lurus, kalau kiri ya kiri, kanan begitu. Gitu seterusnya. Nah, ini juga termasuk bagian mirip-mirip tadi. Mirip-mirip dengan pekerjaan Auf tadi. Ini biasanya ahli nujum, ahli tukang ramal, dan bahkan tukang sihir pun itu melakukan jenis-jenis seperti ini. Terutama sekarang ini dia tidak buat garis, tapi lihat garis tangannya. Lihat garis tangannya. Yang masalahnya adalah dia tengok garis tangan orang tuh, kamu nih mati besok katanya. Ada tuh tukang-tukang obat biasanya kalau di Indonesia tuh, tukang obat, jual-jual obat, sebelum dijual dia punya produk tuh, dia untuk kumpulkan orang tuh ramal-ramal itu gitu. Itu kan garis orang kan, tangannya orang kan lain-lain. Nah, itu pula sekarang. Itu jenis juga masuk di sini. Nah, itu bahaya juga. Masuk syirik, minimal syirik kecil kalau percaya demikian. Dan jangan sampai misalnya kalau ada yang mengatakan, ada hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan ada di antara para nabi yang melakukan at-toraq. At-toraq ini istilahnya. Toraq itu membuat garis-garis seperti tadi. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan, yakni ada di antara para nabi yang membuat seperti ini, yang melakukan toraq, yaitu membuat garis-garis. Nah, itu mungkin sebagai dalil pembenaran perbuatan mereka. Tapi dijawab oleh para ulama, itu yang melakukan nabi. Itu yang melakukan nabi. Kalau nabi itu sudah jelas tidak melakukan suatu perintah kecuali atas perintah Allah. Tidak melakukan suatu perbuatan melainkan atas perintah Allah. Berarti itu wahyu. Itu wahyu. Dan Nabi SAW tidak melakukannya. Dia hanya menyebutkan bahwasanya ada di antara para nabi sebelum beliau itu melakukan torok, yaitu menggaris-garis macam itu. Perbuatan Nabi tersebut benar karena itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang lain ya tidak. Kalau orang lain tidak, bukan wahyu namanya, tapi apa namanya? Bahasa itu wangsit namanya. Wangsit dari jin, setan dan sebagainya. Sebab itulah ini masuk ke dalam kategori yang ini. Kemudian jibt. Di situ jibt adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Hasan. Yang dimaksud Hasan di sini ada Al-Hasan bin Al-Hasan, Al-Hasan bin Abil Hasan bin Yasar Al-Basri, terkenal dengan Hasan Basri. Terkenal dengan Hasan Basri. Ini kalau ada sebut Al-Hasan, kalau ada sebut Al-Hasan dalam kitab-kitab, itu yang dimaksud adalah Hasan Basri. Karena dia sangat terkenal sekali. Disebut Hasan saja, disebut Al-Hasan, itu berarti yang dimaksud adalah Hasan Al-Basri yang meninggal tahun 110 Hijriah. Seorang tabi'in, imam besar tabi'in. Itu dia. Kata beliau, jibt adalah suara syaitan. Suara syaitan yang ditafsirkan juga oleh Umar bin Khattab sebagai sihir. Sebagai sihir. Suara syaitan, suara dari sihir ini pun ini sama maknanya. Karena sihir itu berasal daripada syaitan. Jadi kalau disimpulkan maknanya adalah iyafah tadi kita sebutkan melalui burung, kemudian torq tadi meramal nasib orang dengan membuat garis tadi, kemudian tiara. Tiara itu pun jenis menggunakan burung tapi lebih umum. Tiara itu nanti ada bab khususnya nih, tiara nih. Bab khususnya nanti tiara yaitu pesimis dengan suatu yang dilihat atau suatu yang didengar. Itu makna tiarah namanya. Sama. Tiarah dengan tatayur sama. Tiarah dengan tatayur sama, nanti ada babnya. Yaitu pesimis dengan suatu yang dilihat atau suatu yang didengar. Dilihat itu tak semestinya burung, tapi kebanyakannya dulu burung. Kalau misalnya di Nusantara kucing misalnya. Kalau tabrak kucing, kalau tidak diangkat kucingnya itu bahaya dah. Itu zaman-zaman dahulu lah gitu kan. Itu termasuk tiara namanya. Ini kalau misalnya tabrak kucing terus tidak diangkat kucingnya, ada berarti nasibnya sial nanti setelahnya. Itu namanya pesimis oleh benda-benda.
ataupun yang dia tidak lihat, misalnya diramal, dilihat bintang-bintangnya misalnya, itu juga termasuk tiarah. Termasuk tiarah atau tatayur namanya. Itu semua katanya di sini termasuk jibt, termasuk sihir. Sihir yakni tidak termasuk sihir istilah, tapi sihir dari segi bahasa. Nah, kalau dia melakukan hal ini, kemudian ritual sihirnya melakukan hal ini, termasuk sihir. Tapi kadang-kadang orang itu melakukan iyafah, kemudian garis-garis, kemudian pakai burung dan sebagainya. Kadang-kadang dia bukan tukang sihir. Dan kebanyakannya macam itu, betul tidak? Tapi perbuatannya itu tidak jelas. Apa yang dia cari tidak jelas. Suatu penyebab yang dilakukannya itu tidak jelas. Maka itu disebut sihir juga. Sebab itulah disebut di sini termasuk jibt, yaitu sihir, termasuk sihir. Adapun hukumnya ya tentu tidak dihukumi secara mutlak, yaitu sebagai tukang sihir. Tapi amalan-amalan yang tidak jelas tadi itu menandakan itu amalan-amalan jenis amalan sihir. Nyambung insyaallah ya, faham insyaallah nih. Taib selanjutnya, dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan hanya menyebutkan lafaz hadis dari Qabisah tanpa menyebutkan tafsirannya. Yaitu ini ada hadis yang diangkat langsung kepada Nabi SAW seperti ini, ada juga yang tidak. Tapi lakul hal dengan sanad yang tadi, dengan adanya Hayyan Ibnu Al-A'la tadi, itu hadisnya secara sanad hukumnya dhaif, tapi secara makna itu sahih. Terus diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, itu Ibnu Abbas meninggal tahun 68 Hijriah, dimakamkan, dikuburkan di Taif, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, perbintangan. Sudah kita sebutkan, ilmu perbintangan ini bukan yang dimaksud ilmu falak. Bukan termasuk demikian. Karena ilmu nujum yang kaitannya dengan bintang, ilmu falak ini kaitannya dengan waktu sholat, itu ada kaitannya dengan bintang juga. Kemudian cuaca misalnya. Kalau yang bab yang itu tidak masuk dalam ini. Karena tadi kita sebutkan ilmu yang tadi, ilmu falak itu bukan ilmu yang tidak jelas, itu ilmu yang jelas. Ilmu yang ada hitung-hitungannya, misalnya bintang, nanti ada gerhana, matahari, bulan, itu semua ada teori-teorinya yang ada hitung-hitungannya. Kalau itu sudah jelas. Ini yang tidak jelas. Oleh sebab itulah kalau tidak memiliki ilmu falak, kemudian meramal sesuatu, ini masuk ahli nujum. Dia tidak tahu ni apa jenis-jenis bintang ini apa, ni kemana ni, itu maknanya ahli nujum yang itu. Jadi barang siapa yang mempelajari sebagian daripada ilmu nujum, yaitu perbintangan, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Karena awalnya ahli nujum itu menggunakan bintang untuk meramal nasib orang, gitu. Jadi kalau dah mulai berani meramal nasib orang dengan cara atau sebab yang tidak jelas, maka itulah sihir. Itulah sihir. Tapi apakah hukumnya seperti tukang sihir asli? Ya tentu tidak. Tentu tidak. Tapi dilihat dari segi perbuatannya, karena dia tidak jelas dan sebagainya, itu termasuk sihir. Semakin bertambah ia mempelajari ilmu nujum, semakin bertambah pula dosanya. Jadi banyak iqtabasa. Yani iqtabasa maknanya ta'allama, yaitu mempelajari. Syu'batan yaitu sebagian. Dalam riwayat lain disebut ilman. Barang siapa yang mempelajari ilmu, sebagian ilmu nujum, itu tidak semua. Jadi kalau semua dah confirm tu biasanya dah ahli dah, dan bahkan sampai ke level tukang sihir biasanya. Kalau dah kuasai betul-betul. Ini sebagian saja itu dah termasuk sihir. Oleh itu kata Nabi SAW, zada ma zada, semakin bertambah pula dosanya. Jadi sedikit demi sedikit dia pelajari ilmu nujum, terus akan masuk terus. Yang tadinya mempelajari ada bintang yang muncul ketika malam bulan purnama misalnya. Kalau muncul bintang ini berarti nasibnya sekian gitu. Tambah lagi kalau awal bulan apa gitu. Kalau tambah lagi kalau nanti tengah bulan. Apalagi nanti ujung bulan.
dan seterusnya. Jadi dia tengok setiap malam pula, makin bertambah. Setan pun makin terus meniupkan syubhat-syubhatnya, meniupkan dia punya kesesatan. Setiap malam dia tengok bintang terus menerus, terus nanti ada jampi-jampinya. Kalau ada jampi-jampinya, nanti ada korbannya. Sudah ada korbannya, sudah jadi tukang sihir dah. Maka tidak heran Nabi SAW menyebutkan zada mazada, semakin bertambah pula dosanya, makin bertambah keinginannya untuk menuntut ilmu nujum tersebut, makin bertambah pula dosanya. Itu yang disebut oleh ulama mengenai tafsiran ini, itu yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Semakin bertambah keinginannya untuk menuntut ilmu tersebut, kemudian semakin bertambah dosanya. Sebab itulah Islam kita ini alhamdulillah Islam yang jelas. Maka disebut Islam ilmiah gitu. Sebab itu jangan sampai menjadi orang Islam yang ikut-ikutan. Itu dia. Islam sudah jelas. Apalagi di zaman kita sekarang, kitab-kitab sudah ada. Sudah ada kitab tersebut. Kalau tidak mampu beli, ada PDF-nya. Sudah ada tuh PDF semua. Hadis pun sekarang klik pun nih riwayat siapa. Ada juga yang sudah jelas sanad hadisnya atau hukum hadisnya, sahih ke tidak, dhaif ke tidak. Itu sudah jelas. Terus zaman sekarang ini mau ikut-ikutan dalam agama itu bukan cara beragama yang baik lagi. Kalau dahulu mungkin kalau dahulu, karena susah cari kitab pun susah, begitu, susah. Ulama pun susah, misalnya dahulu untuk. Oh sekarang ini misalnya tengok YouTube-nya sudah ada, recordingnya sudah ada. Mau ulama yang kelas top ada, mau menengah ada, yang itu semua tinggal dipilih sekarang. Jadi jangan sampai agama kita ini ikut-ikutan satu. Kemudian akibat daripada agama ikut-ikutan, habis-habisan, mati-matian menjaga gitu, membela agama nenek moyang. Itu masalah. Itu jangan sampai demikian. Nenek moyang kita ini yang benda-benda semacam ini diakui nih oleh nenek moyang kita, jimat lah misalnya, mantra-mantra yang macam-macam lah. Walaupun misalnya ada istilah ilmu putih misalnya, ada tuh ilmu putih, itu pun masalah juga. Walaupun misalnya jampi-jampi misalnya, yang misalnya zikir, tapi masalahnya tak sesuai dengan sunnah, itu ikut-ikutan juga. Masalahnya. Jadi Nabi SAW tidak pernah menyebutkan zikir sekian ribu mengobati ini misalnya, penyakit ini, tidak pernah. Ayat kursi misalnya, ayat kursi Nabi SAW sebut misalnya setelah sholat misalnya, ada benefitnya akan masuk surga misalnya, sebelum tidur misalnya, ada itu ketentuan-ketentuan dari Nabi. Jadi itu yang kita maksudkan, ikuti yang ada dalam hadis. Maknanya kalau kita ikuti dalam hadis berarti Islam kita bagus. Itu maksudnya, tidak ikut-ikutan. Maksudnya ada sudah sumbernya sudah jelas, ada rujukannya, ada ilmiahnya. Tapi kalau tiba-tiba disuruh misalnya oleh siapa gitu, walaupun dinamakan ustadz misalnya, nih kalau mau ini baca ayat kursi 100 kali misalnya, 100 kali ayat kursi. Ya alhamdulillah ayat kursi kan udah ada hafalannya. Kalau ayat-ayat yang lain ada namanya 1000 dinar lah, apalah itu semua tidak jelas. Karena khawatirnya tidak jelas, jadi ya masuk dalam kategori sihir dalam bahasa. Itu tidak. Kalau ditanya misalnya, kenapa baca 33 misalnya subhanallah selepas sholat, jelas apa tidak? Jelas, karena ada ini Nabi sebut semacam ini. Apa hadisnya pun kalau kita tidak hafal sekarang, nanti kita tanya ustadz atau kita cari di Google, ini dia nih, dah aman misalnya, sahih lagi hadisnya. Tapi kalau disuruh ayat kursi 100 kali gimana tuh? Misalnya Al-Waqiah misalnya, ditampal-tampal dan sebagainya, atau di macam-macam, itu semua tidak jelas. Dan bahkan misalnya tidak jarang ya itu orang-orang yang mengamalkan hal tersebut itu justru disenangi oleh jin. Itu justru disenangi oleh jin. Sehingga tidak heran misalnya banyak di antara kawan-kawan kita misalnya yang sekarang kenal dapat hidayah gitu dengan sunnah, ngaji ikut sunnah, sekarang tiba-tiba dia ada unsur-unsur jinnya, kerasukannya begitu. Kok malah dia yang kerasukan? Padahal ternyata itu asar, yaitu bekas-bekasnya zaman dahulu, ilmu kanuragannya zaman dahulu, yang konon terkesan ilmu kanuragannya diambil dari ilmu-ilmu tersebut, diambil daripada Quran dan Sunnah. Ya Quran, ayat kursi, Al-Fatihah, tapi cara-caranya tak sesuai. Karena cara-caranya tak sesuai, walaupun ayat kursi, jinnya pun suka.
Begitu. Bukan berarti ayat kursi terus dengan ayat kursinya terus dia langsung bereaksi, tidak. Tapi justru jin itu suka karena dia tidak sesuai. Caranya tidak sesuai. Ayat kursi ditulis-tulis dengan kaligrafi bagus ditampal di situ misalnya. Itu bukan jinnya yang lari. Jinnya malah suka sama orang itu. Belum lagi misalnya zikir yang ribu-ribuan misalnya. Itu masalah. Jadi sebab itulah tadi kembali kita sebutkan, marilah kita menjadi orang muslim yang kritis istilahnya. Jadi supaya tidak ikut-ikutan. Ini kita jalankan, ini ada dalilnya jelas. Jangan pula tadi kita sebutkan mengambil amal-amalan yang tidak jelas. Yang tidak jelas. Jadi nanti dikhawatirkan masuk dalam kategori sihir dalam bahasa, apalagi pengobatan ini. Kalau udah bab pengobatan nih, orang itu main perasaan. Itu lebih kepada perasaan karena ingin sembuh. Semua orang ingin sembuh. Semua orang ingin sembuh. Oleh karena semua orang ingin sembuh, karena ada unsur istijal, tergesa-gesa, jadi tak banyak cek lah. Tak banyak cek. Janji ada nama gelaran ustadz di depannya, dah itu aman dah. Mau dikasih minuman apa entah minum saja. Mau dikasih apa entah amalan apa terserah gitu. Apalagi ada ijazahnya, sanad apa entah gitu, wirid apa entah, itu semua tak perlu dicek lah gitu, karena ingin sembuh biasanya, ingin instan dan sebagainya. Itu masalah. Sebab itulah kita mempelajari hal ini supaya kita terjauh daripada itu semua. Jadi sekali lagi, orang yang bertauhid adalah orang yang paling bebas, yaitu tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Karena yakin orang-orang yang mengamalkan demikian pasti ada rasa takutnya begitu. Ada rasa takut baik dengan ustadznya, takut dengan si wiridnya itu, takut kalau salah letak nanti masalah, tidak, macam-macam. Itu ketakutan yang tidak jelas, berarti ketakutan sihir namanya. Baik. Selanjutnya, man aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Ini perhatikan nih hadis nih. Barang siapa yang membuat suatu buhulan maksudnya yang diikat-ikat begitu, buhulan. Yang tukang sihir ya buhul mungkin rambut misalnya tukang sihir, atau misalnya benang kecil-kecil gitu. Ya namanya tukang sihir. Kemudian meniupnya sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir. Berarti diketahui di sini kalau niatnya hanya tiup benda yang kotor, ya tidak masalah. Kebetulan tuh yang diikat-ikat buhul. Itu bukan. Ini maksudnya ada unsur niatannya gitu. Ini mungkin ada pesanan dari tukang sihir, atau dia tukang sihirnya sendiri. Itu. Maka ia telah melakukan sihir. Ini dah jelas dah. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka ia telah melakukan kemusyrikan. Masuk di dalamnya ini adalah jimat-jimat lain sebagainya. Walaupun misalnya ada ditulis di situ Al-Quran, kemudian dilipat-lipat, kemudian ditaruh menjadi kalung, kemudian ditaruh jadi gelang misalnya, itu ya juga masuk dalam hadis ini. Jadi kalau misalnya gelang tersebut, misalnya kalung tersebut diyakini memang betul-betul memiliki kekuatan yang mampu menjauhkan dia dari segala macam bala dan ujian dan sebagainya, maka itu termasuk syirik besar. Tapi kalau dia hanya ikut-ikutan, itu termasuk syirik kecil. Sebab tak boleh semacam itu. Nah, kemudian barang siapa yang menggantungkan diri pada sesuatu, yaitu pada benda jimat, maka ia dijadikan Allah bersandar kepada benda itu. Itu dia. Dan ini kata Nabi SAW, ini hadis-hadis sahih. Jadi sebab itulah ini bahaya jimat tersebut, bahaya mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Itu dia. Karena orang itu akan bergantung. Maka disebut di sini wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Wukila tawakal, daripada tawakal. Wukila daripada kata tawakal. Jadi orang itu akan bersandar ke benda tersebut. Jadi kalau orang itu telah bersandar kepada benda tersebut, berarti dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia telah membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik. Taufik maknanya adalah agar kita disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan tidak disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap mata sekalipun. Itu makna taufik. Sebab itulah kita selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Itu makna taufik. Dan makna tadi disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menyandarkan kita kepada selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap mata. Walaupun sekejap mata pun kita pun berdoa kepada Allah agar kita tidak bersandar kepada selain Allah. Itu makna taufik. Nah, tapi kalau jenis orang yang suka jimat-jimat, habis itu jenis orang yang suka gantung-gantung ayat dan sebagainya, itu bukan sekejap mata lagi. Apa itu namanya? Bukan sekejap mata, ada apa namanya itu? Sepanjang waktu semacam itu bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Sebab itulah tadi disebutkan taufik itu. Yaitu taufik adalah doa kita kepada Allah agar kita tidak disandarkan kepada selainnya walaupun hanya sekejap mata sekalipun. Nah, sekejap mata sekalipun kalau kita bersandar kepada selain Allah, maka kita akan rugi. Bagaimana kalau ini tetap berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun bersama kita? Masalah. Nah, itu dia. Terus dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala hal unabbiukum mal 'idahu hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas." Al-qalatu bainan nas. Maukah kamu aku beritahu apakah al-'idah? Al-'idatu itu ia adalah perbuatan mengadu domba. Ia perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara manusia. Namanya juga apa itu? Adu domba. Itulah perbuatannya, yaitu menjadikan dua orang atau lebih bermusuhan. Itulah adu domba. Ya, kita fahami. Sebab itulah adu domba tadi kaitannya dengan sihir tadi kita sebutkan. Orang yang diadu domba tidak merasa tiba-tiba membenci kawannya karena akibat diadu domba. Kemudian misalnya saudara antara saudara, family antara family, jadi silaturahim pun putus gara-gara orang semacam ini. Jadi akibat yang dilakukan oleh tukang pengadu domba ini, korbannya tidak merasa. Tiba-tiba demikian. Sebab itulah namam istilahnya ini itu tidak masuk surga. Tidak masuk surga kata Nabi alaihi salatu. La yadkhulul jannata qattat. La yadkhulul jannata qattat. Ini kata Nabi alaihi salatu. Yaitu qattat maknanya adalah namam, yaitu tukang adu domba. Ini hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Tidak masuk surga orang yang atau tukang mengadu domba, tidak masuk surga. Ya tentu ada bahasanya tidak masuk surga, maksudnya tidak masuk surga yakni bersama orang-orang yang awal masuk surga. Ya kalau muslim, kalau dia muslim itu tentu dia akan masuk neraka terlebih dahulu. Taib. Jadi Nabi alaihissalam menyebutkan hal ini, tidak masuk surga orang yang tukang adu domba. Ini menunjukkan ini menunjukkan termasuk dosa besar. Dan nanti di Al-Kabair, kitab Al-Kabair itu ini ada nih bahasanya, yaitu mengenai adu domba ini. Jadi kita fokus kepada bahasan sihir ini, kita fahami erat kaitannya atau kaitannya dengan sihir adalah orang yang diadu domba tidak sadar tiba-tiba telah menjadi korban. Tadi kita sebutkan membenci, memusuhi dan lain-lain. Sebab itulah tadi disebutkan azabnya sangat keras. Terus dan Ibnu Umar menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara susunan kata yang indah itu terdapat kekuatan sihir. Disebutkan di sini para ulama menafsirkan apakah kata-kata yang dimaksud di sini itu maksudnya buruk atau positif atau negatif. Ini khilaf ulama di sini. Ada yang menyebutkan negatif, ada yang menyebutkan positif. Ya, tapi tentu yang dimaksud di sini ya kata-kata yang batil. Jadi tergantung kata-katanya. Kalau misalnya dia menyebutkan kata-kata yang bagus, kemudian orang itu tersihir, maksudnya diikuti oleh orang itu, berarti bagus. Tapi kalau misalnya ceramahnya misalnya tidak menyelisihi misalnya, tapi kemudian diikuti oleh jamaah misalnya, itu yang dimaksud. Yang di sini kata-kata yang buruk misalnya. Sama juga dengan lawyer misalnya.
Itu kata-kata masuk di sini juga, tergantung itu. Jadi kalau yang dia bela adalah yakni orang yang benar, kemudian dia menang misalnya, itu lawyer bagus. Tapi kalau misalnya lawyernya itu ya apa yang dibela itu adalah orang yang salah, terus menang, ini masuk ini. Itu dia. Karena kan yang namanya ahli hukum biasanya, apalagi tadi disebutkan lawyer, itu pandai berkata-kata ya. Cari celah sini, cari celah sini, mana undang-undang yang sesuai, mana itu, sampai hakimnya pun tersihir. Jadi menang kamu dah, top gitu. Iya. Tapi itu jenisnya. Tapi itu dia bahasan yang ke-25 dan kita masuk ke ringkasan dan kandungan bab ini. Nah, kandungan bab ini sama di antara macam sihir, yaitu jib adalah iyafa, torok dan tiara. Nah, tadi dah kita sebutkan. Terus penjelasan tentang makna iyafa, torok dan tiara. tadi dah kita jelaskan. Iyafa yaitu mengusir burung untuk menentukan nasib. Torok menggaris-garis untuk menentukan nasib. Dan tiara tadi kita sebutkan pesimis dengan sesuatu yang nampak maupun tidak nampak. Nah, Ahli nujum yakni perbintangan termasuk salah satu jenis sihir. ya tentu ilmu nujum yang tidak ada ilmu metodologi ilmu jelasnya. Kalau ilmu nujum yang dimaksud ilmu falak, maka ini tidak termasuk. Tapi kalau ilmu nujum yang hanya menentukan nasib, meramal dan sebagainya, ini masuk. Nah, masuk ke sihir. 4. Membuat buhulan lalu ditiupkan kepadanya termasuk sihir. Ya tentu ada niatannya. Ya, kalau hanya main tiup-tiup baru kemas rumah, ya tak masalah. Terus Mengadu domba juga termasuk perbuatan sihir. iya, karena tidak jelas sebabnya. Tiba-tiba orang itu marah, tiba-tiba orang itu tak suka dan sebagainya. Nah, Keindahan susunan kata yakni yang membuat kebatilan seolah-olah kebenaran dan kebenaran seolah-olah kebatilan juga termasuk perbuatan sihir. iya, tentu yang dipakai ke dalamnya yang menyokong kebatilan. Semacam tadi kita contohkan lawyer misalnya. Nah, kalau ini sudah jelas si tukang ini korupsi, pembunuh, untuk apa juga dibela macam itu. Tapi karena dia lawyer top, jadi dia menang juga. Nah, ini juga termasuk sihir. Tapi kalau dia gunakan kata-katanya itu untuk menjelaskan orang, motivasi orang misalnya, membela orang, misalnya kalau dia di lawyer yang baik misalnya, itu pun kalau itu tidak masuk ke dalam sihir yang dimaksud di sini. Sihir tetap sihir dari segi bahasanya, tapi hasilnya baik. Nah, kalau hasilnya baik, alhamdulillah, itu tidak masalah. Tapi kalau hasilnya buruk, maka buruk pula yang didapatkan, yaitu dosa. Tapi kiranya sampai di sini kajian kita halaqah atau majlis kali ini. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada yakni halaqah atau majlis berikutnya, yaitu pada bab yang ke-26, yaitu tentang mengenai dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Taib. Itu dia. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal susunan kata yang indah masuk perbuatan sihir. Contohnya ahlul bid'ah. Dia menyampaikan ceramah. Ada tak unsur syaitan yang menggoda madung? Jelas. Misalnya ada orang misalnya penceramah ini adalah yakni penceramah yang apa kita sebutkan populer atau terkenal dengan bid'ahnya misalnya. Terkenal dengan bid'ahnya. Kemudian dia berceramah dengan untaian kata yang indah misalnya. Kemudian terus jamaah-jamaahnya terpesona gitu. Tertarik oleh kata-katanya. Ya, ini masuk di sini bab ini, masuk. Terus apakah ada yakni unsur-unsur syaitan di situ bermain dalam mempengaruhi, menambah pengaruh daripada kata-katanya? Ya, kata-kata tadi dah pada asalnya berpengaruh. Apakah syaitan lagi menambah di situ? Confirm ada, namanya syaitan. Tetap terus mendampingi, terus berusaha untuk menguasai anak Adam, hatta walaupun dia dalam keadaan yang sedang baik. Apalagi misalnya ada unsur celah-celah, misalnya tadi disebutkan dia menyokong atau mendukung bid'ahnya dan sebagainya, setan lebih suka. Sebetulnya disebut orang yang suka melakukan bid'ah, orang yang suka melakukan bid'ah itu disebut ahlul ahwa namanya. Orang yang suka menurutkan hawa nafsu. Orang yang suka menurutkan hawa nafsu.
Jadi hawa nafsu itu bukan hanya hawa nafsu yang sering yang dipandang oleh masyarakat, nafsu ke perempuan saja misalnya, tidak. Tapi melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, kemudian dia lakukan terus menerus, itu kan bid'ah namanya. Nah, melakukan bid'ah terus menerus itu pun nafsu juga. Karena ada kenikmatan di situ. Ada kenikmatan di situ. Nah, kenikmatan yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW ini pun bagian daripada nafsu yang tercela. Jadi maka sebab itulah orang-orang jenis semacam itu disebut ahlul ahwa namanya. Orang yang suka menurutkan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu yang diturutkan dalam bab keburukan, syaitan itu suka. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, misalnya ada pengaruh tidak syaitan di situ? Jelas, namanya celahnya di situ bukan celah, gate besar di situ. Sebab itulah kita selalu berdoa kepada Allah sekali lagi, semoga Allah menetapkan kita di atas sunnah, selalu memberikan kita taufik dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.